Jenderal bintang 1, mantan Kasdam, jadi pengangguran. Ternyata bukan saya aja, Mbak. Ada juga bintang 2, ada juga bintang 3. 76 jenderal, Mbak, nggak punya jabatannya, Mas. Ya, coba, Mbak. Nyetak surat jenderal susahnya minta ampun. Untuk mendapatkan jenderal itu, waduh, perjuangannya luar biasa, Mbak. Nah, disinilah pertama kali kepimpinan Jenderal Andika Jadi Kasat itu diuji, Mbak. Menginjak kami dikaruniai bintang menjabat di Korem 121 Alam pada Wanawai. Lagi-lagi kami ditempatkan suatu daerah yang menurut saya sebagai daerah tantangan, Pak. Dan memang saya suka tantangan. Kami melihat bagaimana ekonomi saat itu, Mbak, ya, saat itu bagaimana ekonomi masyarakat perbatasan yang jauh ketinggalan dengan negeri seberang. Yang kedua tantangannya adalah pendidikan yang sangat menyorot sekali perbedaannya, Pak. Kalau di Malaysia, yang setahu saya, yang pernah saya lihat, Pak, itu anak sekolah di sana masuk sekolah makan pagi bubur kacang hijau, pulang sekolah makan dia, makan dulu baru pulang sekolah. Kalau di tempat kita belum tentu anak-anak itu berangkat sekolah makan, pulang belum tentu langsung makan di rumah. Bisa saja karena ekonominya seperti itu, pulang sekolah sama orang tuanya disuruh cari keladi di hutan untuk makan. Ini kan sangat mencolok sekali perbedaan, sehingga disitulah tantangan buat kita bagaimana masyarakat ini tidak luntur kebangsaannya, tidak luntur dia mempunyai kebanggaan bahwa dia itu warga negara Indonesia. Kalau kita biarkan lama-lama memang dia tidak bangga dengan Indonesia. Karena apa? Karena dia melihat negara seberang kok seperti itu. Sementara di negara dia sendiri kan seperti ini. Mutu pendidikan juga seperti itu. Jadi kami mengajak beberapa pemerintah daerah untuk langsung terjun langsung melihat rakyatnya, Mbak. Dan kalau di Kalimantan Barat sana perbatasan, saya wajibkan semua perwira itu wajib jadi guru sekolah. Karena banyak yang kita lihat, yang kita dapatkan sekolahan itu gurunya cuma satu. Murid itu sangat butuh guru, semua gurunya nggak ada. Ada guru bantuan nanti dari kota, setelah dia di perbatasan dia tidak kerasan karena dengan berbagai keterbatasan, sarana sangat minim, sehingga anggota-anggota ini kita wajibkan, Pak. Ada desa itu seumur umur, waktu itu mungkin 73 tahun Indonesia merdeka, belum pernah mengibarkan bendera, Pak. Belum pernah mengibarkan bendera. Tanggal 17 pun dia nggak tahu itu kemerdekaan. Jadi apalagi upacara. Terus itu kan tidak bisa kita biarkan. Nanti lunturnya sebagai warga negara itu di situ akan terjadi, Pak. Akhirnya kitalah memberikan bendera itu, satu rumah kita kasih 5 bendera, Mbak, waktu itu, Mbak, dengan tim. 4 hari 4 malam saya itu menancapkan tiang bendera sepanjang perbatasan 986 kilo 4 hari 4 malam dengan tim pakai sepeda motor yang waktu itu memang belum ada jalan sama sekali itu, Mbak. Disitulah saya melihat yang dibilang orang etalase negara wujudnya seperti itu, Mbak.
Dia ada potensi kopi, ada potensi pisang, ada potensi buah-buahan. Tapi jalan untuk mereka lalui ke kota untuk menjual hasil bumi tidak ada. Berhari-hari dia jalan kaki nggak mungkin. Nah, dengan kita buat jalan, sepeda motor bisa masuk, akhirnya hasil bumi ini bisa ini Mbak, bisa dijual mereka, ada nilai ekonominya. Akhirnya kesejahteraan mulai meningkat. Kalau kesejahteraan meningkat kan kehidupannya sehat. Kalau kehidupan sehat, anaknya cerdas. Kalau cerdas mereka mesti berpikir bagaimana caranya membangun desa dia. Jadi memang saya punya suami ini memang hobinya itu apa ya? Yang menantang lah istilahnya. Yang kalau yang biasa-biasa saja dia tuh ngantuk. Jadi dia tuh kalau saya tahu suami ini memang bukan tipe orang yang duduk di meja nulis-nulis, bukan tipe seperti itu. Tapi suami saya tuh senangnya itu yang apa ya? Yang di luar gitu loh, kegiatan yang di luar. Kayak seperti kemarin waktu di Sintang, seperti sangat menikmati sekali di hutan-hutan. Saya bersyukur sekali pada saat saya dan rem, Pangdamnya Mayor Jenderal Andika waktu itu, Mbak. Sangat minim sekali prajurit yang ada di perbatasan itu, Mbak. Sangat minim sekali. Akhirnya kami lapor kepada beliau bahwa perbatasan ini apapun harus mempunyai suatu kebanggaan. Salah satunya adalah lahirlah tentara-tentara dari perbatasan itu. Petunjuk beliau, kasih kuota yang banyak perbatasan. Tapi kenyataannya kuota diberikan oleh Panglima, oleh Pangdam ini banyak, tidak bisa terpenuhi karena kesehatannya tidak ini ya Mbak, tidak sesuai dengan standar. Ya kita maklum, mungkin masalah gizi, kalori yang dia makan, sarana olahraga tidak ada. Tapi mau nggak mau ini harus kita lakukan. Akhirnya kami memberanikan diri kepada Pangdam, melapor bahwa bagaimana anak-anak perbatasan ini kita jadikan tentara walaupun di bawah standar. Contohnya kalau tentara itu 163, kami melapor kepada Panglima bahwa rata-rata kebanyakan itu ketingginya di bawah 163. Yang luar biasa dan saya kaget petunjuk Pangdam waktu itu. Udah masukkan aja, yang penting dia sehat, yang penting dia mentalnya kuat, yang penting dia memang betul-betul NKRI. Bener Mbak, begitu dia jadi tentara, jadi kebanggaan masyarakat, Mbak. Itu yang namanya kepala suku Dayak yang di perbatasan. Sangat mengeluh-ngeluhkan Dandim, sangat mengeluh-ngeluhkan Danrem, Mbak. Karena putra-putranya yang terbaik itu diberikan kesempatan untuk menjadi tentara. Ini yang saya dapatkan di situ, Mbak. Jadi terobosan-terobosan itu yang memang harus berani diambil keputusan. Salah satunya oleh Panglima saya waktu itu, Mbak. Ya, Jenderal Andika. Dan sekarang Kasat itu, Mbak. Beliau berani membuat satu terobosan. Karena gini loh, Mbak. Memang betul beliau, betul, Mbak. Yang tahu persis kesulitan daerahnya ya putra daerah, gitu loh, Mbak. Dan petunjuk beliau waktu itu tidak boleh lulusan ini dibawa ke luar daerah, nggak boleh. Dikembalikan lagi, dididik lagi, diberikan ilmu, dibekali ilmu untuk membangun desanya. Dan memang betul, Mbak, yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan, karena kan sangat banyak permasalahan. Ya ini, akhirnya tentara di perbatasan ini yang putra daerah dijadikan tokoh sekarang, Mbak. Walaupun masih muda, Mbak. Yeah. Karena dia mempunyai kewibawaan, punya ilmu yang sudah dididik selama ini, gitu, Mbak. Ya Jenderal Andika lah yang membuat terobosan seperti itu. Kalau saya kan hanya sebatas menyarankan karena saya melihat situasinya seperti itu. Setelah dari situ saya Kasdam, tidak pernah ketemu lagi, Mbak, ya, Kasdam Brawijaya. Setelah itu Kasdam Brawijaya saya Partisus 10 bulan, Mbak. Partisus 10 bulan, Jenderal bintang 1, mantan Kasdam, jadi pengangguran. Ternyata bukan saya aja, Mbak. Ada juga bintang 2, ada juga bintang 3.
76 jenderal Mbak, nggak punya Jabatan. jabatannya Mas ya, coba Mbak. Nyetak surat jenderal susah minta ampun. Untuk mendapatkan jenderal itu, waduh, perjuangannya luar biasa Mbak. Dan ternyata bukan 76 jenderal aja yang di situ. Ada sekitar 450 kolonel juga yang tidak punya jabatan. Mulai dari habis sekolah nggak punya jabatan, pulang dari penugasan nggak punya jabatan, yang bermasalah juga nggak punya jabatan, yang nggak ada masalah apa-apa juga nggak punya jabatan, numpuk di situ Mbak. Suasana nggak bagus. Nah, disinilah pertama kali kepimpinan Jenderal Andika Jadi Kasat itu diuji. Diuji bagaimana bisa memecahkan permasalahan 76 jenderal ini dengan sekitar 450 kolonel yang tidak punya jabatan saat itu. Tadi kan saya bilang beliau itu selalu mempunyai misi jauh ke depan, sehingga beliau lah yang bisa memecahkan permasalahan ini. Dan pelan-pelan pada saatnya, tidak lama beliau menjabat Kasat, semuanya itu punya jabatan Pak. Baik yang 76 jenderal tadi sama yang 450 itu. Belum mengembangkan organisasi. Pada awalnya banyak perwira-perwira yang tidak setuju dengan konsep beliau untuk mengembangkan. Saya sendiri pernah berdiskusi dengan Kasat Pak. Waktu saya jadi Kasali, sekarang Kakorsali itu Pak. Saya diskusi sama beliau. Saya nggak setuju dengan salah satu organisasi, kenapa kok dikasih bintang sekian ini? Apa relevansinya apa? Beban tugasnya apa? Kok sampai diberi bintang 3 seperti ini? Diberikan pemahaman, Pak. Diberikan wawasan, Pak. Ternyata betul apa yang dibilang sama beliau itu, Pak. Betul. Yang tadinya konsep banyak yang tidak setuju, konsep beliau dengan validasi baru pengembangan organisasi, ternyata sekarang ini semuanya baru mengakui bahwa betul konsepnya Jenderal Andika ini yang jadi solusi saat ini. Dan memang benar, contohnya saja, semua Danrem, tadinya Danrem di Angkatan Darat, di jajaran Angkatan Darat ada 10, yang bintang 1, yaitu Danrem yang wilayahnya di perbatasan, ada 10. Sekarang seluruh Korem yang posisinya yang ada di ibu kota provinsi bintang, berarti ada 35 Danrem akan bintang. Itu sangat wajar sekali, Pak. Dan memang tuntutan ke depannya. Kenapa? Kalau kita selaku pembina wilayah, teritorial, kewilayahan, terus kita koordinasi dengan partner kita, Forkopimda, terus kita kalah level, itu kita kadang-kadang dianggap sepele, Pak. Contohnya saja, Danremnya kolonel, Kapoldanya bintang 2, dan Lantamalnya bintang 2, dan Lanutnya bintang 1. Di situ ada gubernur. Kita kolonel sendiri, Mbak. Wawasan kita kurang karena belum lemhanas dan belum jabatan yang lainnya. Kadang-kadang orang-orang rekan-rekan Forkopimda itu melihat itu masih kolonel. Saran-saran kita kadang-kadang kurang bisa diterima, walaupun benar saran itu, karena menganggap mereka tidak selevel. Nah, setelah dinaikkan bintang, itu bagus sekali, Mbak. Contohnya aja sekarang Korem 84 Baskara Jaya yang ada di Surabaya. Saya lihat harmonis sekali ya, Mbak. Komunikasi dengan Forkopimda, dengan levelnya itu enak. Tapi kalau sesama Forkopimda tidak levelnya, itu minder gitu loh, Mbak. Kalau udah ruang minder itu kan apapun yang disampaikan sama dia nggak pede gitu, Mbak. Memimpin juga nggak pede. Nah, itu salah satu contoh, Mbak, yang dulu-dulunya orang bintang kok bertaburan. Ya memang orang yang ngomong seperti itu karena nggak punya wawasan. Akhirnya memang betul. Bagus sekarang, Mbak. Kepemimpinan beliau memang kepemimpinan yang luar biasa. Kepemimpinan masa depan, Mbak. Jadi kalau kita masih berpedoman kepada buku, textbook kepemimpinan yang dulu-dulu, nggak nyambung dengan kepemimpinan beliau. Karena kepemimpinan dulu memang zaman dulu itu memang bagus pada saat zamannya itu, Mbak. Tapi begitu diterapkan sekarang dengan zaman sekarang, ya tidak bisa. Nah, kepemimpinan beliau ini yang memang ideal sekali diterapkan di zaman-zaman seperti sekarang ini. Tentara itu kan pokoknya, itu yang
beliau tidak mau gitu Pak. Kalau kita ditekan pokoknya orang nggak akan bisa berkembang gitu Pak. Arogansi pimpinan kan begitu, pokoknya gitu. Tidak ada arogansi, tidak ada. Tapi jangan dibilang beliau itu senyum-senyum terus, nggak marah Mbak. Oh, saya juga dimarahi Mbak. Bisa marah juga beliau itu, walaupun beliau senyum-senyum terus ya marah kalau pekerjaan kita nggak beres. Berapa kali saya aspal dimarahi kan Mbak. Ya siap saja, memang salah dan wajar pimpinan memarahi karena kita tidak maksimal.